pemirsa semua di mana saja berada. Biasanya di rumah Bakti Arsa ketika kita punya podcast anak yang host, tapi sore hari ini saya sendiri, Suster Marcelina Lidi SSPS dari Kepala Sekolah, karena ada rasa penasaran anak-anak saya baru selesai retreat, saya ingin jadi host, mau bincang-bincang. Hadir di sini ada Romo pemberi retreat dan kedua peserta didik yang mewakili dua gelombang angkatan kelas 12 fase F lanjutan. Ini angkatan pertama kurikulum merdeka. Pertama-tama saya beri kesempatan kepada Bapak Romo juga peserta untuk memperkenalkan nama, bisa asal ya untuk Bapak Romo, ya asal dari mana, lalu sudah berapa lama dan mengapa sampai ada tempat ini atau Bapak Romo ada di sini. Kalau peserta didik secara singkat nama dan juga kelas berapa, asal dan mana. Dan saya persilakan Bapak Romo terlebih dahulu. Baik, selamat siang. Saya Romo Siriakus Mariandolu Okar. Saya berasal dari Wolowiro, Paroki Mauloo, Kabupaten Sikap, Uskupan Maumere. Jadi orang di sini. Biasa tepuk tangan. Saya sudah hampir mau 30 tahun jadi imam, dan tempat ini memang awalnya itu tempat untuk menyepi orang-orang yang biasa bermeditasi. Lalu kemudian karena ada satu dua sekolah yang memakai meditasi hening di sekolahnya, lalu mereka sebelum masuk kelas 1 setelah pengenalan kampus begitu, langsung dibawa ke sini. Mulai dari SMK Yohanes 23, kemudian Binwin, kemudian SMK Budi Luhur, dan yang terakhir akan susul nanti adalah SMK Negeri 3. Mereka mau memakai meditasi hening untuk pengantar sebelum KBR. Dan mereka biasa bawa repetisi. Kemudian sekolah lain juga minta dan akhirnya kita buka. Maka jadilah seperti sekarang ini. Ada saat di mana kelompok-kelompok yang meditasi mereka pakai tempat ini untuk retreat hening, dan pada saat lain kelompok-kelompok doa juga datang, kelompok-kelompok sekolah juga datang ke tempat ini. Memang kita berharap pada suatu saat ini menjadi semacam tempat hening untuk orang-orang yang mau nyepi. Jadi sekarang ini sampai hari ini sudah bahkan ada yang dari Sumba, ada yang dari Jawa Tengah yang datang nyepi. Dan kita melayani satu orang atau dua orang, bahkan ada juga keluarga yang ingin datang nyepi karena tempat ini sepi. Ini kita merasa ramai dan kita banyak. Jadi pada suatu saat hari-hari itu sebetulnya seringkali saya sendiri di sini kalau Pater Ano sedang pergi kuliah, dan itu sangat hening. Itu mengenai perkenalan diri dan tempat ini. Ide pertama ini saya dapat dari seorang teman Yesuit waktu kami retreat hening internasional di Thailand. Lalu dia menceritakan kepada saya apa yang dia buat dan kelompok meditasi sana dan tempat hening seperti ini tidak jauh dari tempat dia tinggal. Lalu dia dorong saya untuk membuatnya. Lalu saya pulang, waktu itu saya masih di Australia. Saya pulang dari Thailand, tidak langsung ke Australia, tapi saya mampir ke sini untuk menengok. Oke, terima kasih Bapak Romo untuk perkenalan juga penjelasan latar belakang mengapa ada rumah yang hening dan sepi ini. Hening, sepi, dan menyembuhkan. Ya. Sekarang kita ke dua peserta didik mewakili teman-temanmu dari gelombang 1 dan gelombang kedua. Sebelum menjelaskan, Master akan bertanya dan perkenalkan diri secara singkat. Lalu mungkin bisa memberikan kesan-kesan, tetapi lebih ke apa yang didapat selama kurang lebih 4 hari 3 malam di rumah yang sunyi ini. Hal-hal positif apa atau seperti apa anak-anak mendapatkan nutrisi jiwa di tempat ini? Dipersilakan. Siapa yang mau mulai? Dipersilakan. Oke, selamat siang untuk kita semuanya. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri.
Baik, perkenalkan nama lengkap saya Ignatius Padritio, biasa disapa Pino. Saya asalnya dari Tanah Air, lebih tepatnya Desa Pruda. Sekarang saya kelas 12 peminatan 5. Di Semas Katolik Baktiasa tentunya. Tingsi. Oke, jadi seperti yang Tino katakan, tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau sudah kenal, jangan terlalu sayang, nanti ditinggalkan. Jadi perkenalkan, nama saya Florentina Tingsi Balamakin. Saya biasa disapa Tingsi. Saya kelas 12 peminatan 1. Dan saya berasal dari Flores Timur, lebih tepatnya Adonara Timur. Oke, Pino dan Tingsi, ya para pemirsa kita sudah tahu berdua nih mereka punya nama juga asal. Kira-kira apa nilai-nilai positif apa yang Pino dan Tingsi pelajari atau dapatkan selama beberapa hari di rumah yang hening ini? Silakan. Oke, jadi yang pertama saya merasa terberkati, sangat terberkati setelah menjalani retret di Lembah Karmel yang sangat indah ini. Jadi ketika saya datang untuk menjalani retret di sini, saya pikir proses retretnya itu tuh seperti yang sudah pernah dulu SMP kan saya juga pernah mengikuti retret. Nah, tapi setelah beberapa hari di sini, saya menyadari ternyata proses retret di sini di Lembah Karmel itu lebih khas karena ada meditasi hening. Jadi saya sangat menyukai meditasi hening ini karena dengan meditasi hening itu saya merasakan benar-benar kayak masuk ke dalam jiwa saya, masuk ke dalam diri saya untuk lebih menyelam, menggali segala sikap yang saya perbuat selama ini, dan refleksi saya yang setelah menjalani meditasi itu tuh lebih membuat saya sadar bahwa ternyata saya yang dari dulu itu tuh selama ini saya menyadari sikap saya, dan banyak hal yang selama ini saya tidak sadari. Sekarang tuh saya menyadari setelah menjadi sadar setelah mengikuti meditasi ini. Nah, makanya saya sangat menyukai proses retret di sini karena yang saya katakan yang istimewa tadi meditasi ini. Lalu saya nilai yang paling saya rasakan di sini itu adalah kesabaran. Kenapa saya bilang kesabaran? Karena dalam meditasi ini itu saya benar-benar diuji untuk lebih masuk ke dalam diri saya, lebih sabar karena sebelum mulai itu saya merasakan kayak banyak godaan, Gangguan. iya. Jadi satu harus belum lagi di samping kiri kanan ini teman laki-laki. Jadi kayak Tantangan besar. Iya, tantangan besar Master. Jadi saya benar-benar kayak harus sabar, Tuhan yang Yesus sabarkan saya begitu. Jadi benar yang Bapak Pater omong, nilai yang paling ditekankan di sini itu adalah sabar. Jadi saya benar-benar merasakan mulai dari doa hening, misa kudus, renungan, puji-pujian, sangat banyak maksudnya puji-pujian di sini. Jadi kayak lebih membuat saya lebih masuk ke dalam diri. Terima kasih luar biasa Tingsi untuk temuan yang bernas dari anak Tingsi. Mungkin Pino mau tambahkan. Oke. Pino tentu Ya. beda ya. Mungkin dari nilainya itu nilai kerjasama seperti Tinsi katakan, tapi punya peristiwa itu berbeda-beda. Mungkin Tinsi punya itu peristiwa di saat dia lagi meditasi, tapi saya punya itu yang di kerjasama, terus kesabaran. Nah, ketabahan dalam menghadapi sesuatu. Contoh kecilnya kita lihat bahwa yang saya dengar informasi kemarin, saya juga ada berbicara sama Pater siapa yang Pater Arnold. Pater Arnold. Kami sudah sempat berbicara juga di rumah Baktiarsa, berbicara juga di sini. Saya tanya apakah rumah ini sudah bangun sudah lama. Pater bilang sudah lama, cuma kalau Bapak Romo sama Bapak Pater itu masih barusan 10 bulan tinggal di sini katanya, seperti itu. Nah, jadi yang pertama kita lihat memang kata kuncinya pertama itu memang kalau barusan tinggal 10 bulan fasilitasnya memang sangat belum memadai. Jadi kita harus mengerti dengan hal situasi seperti itu. Nah, contoh kecil yang saya ambil seperti air.
dari air juga dia sudah memberikan kita bahwa motivasi bagaimana menjadi kepribadian yang sabar dalam menghadapi sesuatu. Tidak selamanya air, mungkin dan air itu yang mengajarkan kita gitu. Nah, setelah itu saya juga menemukan berbagai macam hal-hal yang positif maupun negatif ya. Tidak semuanya pasti ada hal baik dan hal buruknya begitu. Jadi saya menemukan hal positif itu banyak sekali karena saya ada buat kata kunci di samping tulisan itu, hening mendapatkan berbagai banyak ilmu. Karena di sini saya bisa menemukan kepribadian saya yang sebenarnya itu seperti ini, begitu. Jadi oh ternyata Lembah Karmel itu merupakan sebuah perbedaan lagi begitu, karena memiliki khas atau keunikan tersendiri. Nah, terus saya juga pengalaman SMP, kami juga dari Tretinil, di Nilo juga. Tapi saya rasa sama bagus sekali. Cuma untuk keheningan mungkin di sininya lebih hening karena kita lihat bahwa sangat jauh dari jalan raya, terus dikelilingi lembah-lembah, jadi sangat hening dan menyejukkan kita punya pikiran begitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Luar biasa, luar biasa. Tadi sepertinya ada singgung tentang air ya, tentang air. Lalu tadi bahwa ada yang positif, ada yang kurang. Ya, di Rumah Bakti Harsa, setiap peserta didik, termasuk Bapak Ibu guru dan saya, kita belajar untuk menggunakan kata-kata operasional. Misalnya ada yang baik, ada yang kurang, air yang seperti apa, yang bagaimana, lalu kamu sikap apa yang kamu pelajari dengan keterbatasan seperti yang Dino katakan tadi. Mungkin bukannya air, tapi kita tidak fokus pada yang terbatas itu, tapi apa yang mau Tuhan katakan melalui keterbatasan-keterbatasan itu. Itu kan bukan tidak, tapi belum, karena ini baru mulai. Kira-kira Tuhan bicarakan apa melalui air yang kurang? Atau mungkin karena kamu gelombang kedua ini 91 orang, mungkin juga ada makanan yang sama makannya banyak, tapi karena 90 orang saya harus pikir-pikir nanti tidak sampai. Tapi kita fokus Tuhan mau katakan apa dari makanan itu, dari air itu, atau dari tempat tidur, karena kamu yang angkatan kedua gelombang dua ini tidurnya di bait Allah. Sisi positif bagi saya sebagai ibu, oh keren tidur di bait Allah, tapi mungkin ada sesuatu yang apa yang menantang. Mama Suster hanya mau kasih tegaskan lagi yang air, apa yang menantang yang mungkin kurang, dan Tuhan bicara apa melalui hal yang menantang. Silakan, boleh kedua. Oke, jadi terkait tantangan seperti yang Tina singgung tadi, yang kurang itu di bagian air, dan saya juga bisa mengatakan seperti yang Mister katakan bahwa ketika kita seorang baru makanannya harus kayak tidak mau ambil banyak juga, tapi kayak lihat teman toh, jadi harus kayak terbatas begitu. Nah itu tuh ketika saya kami di yang bagian perempuan punya juga kamar mandi perempuan juga mengalami keterbatasan itu banyak air ya. Jadi kami setiap pagi, kami kalau pagi itu airnya kan kadang tidak nyala, jadi kami tuh harus antri. Jadi tapi ketika saya merefleksikan lagi, banyak orang di luar sana yang hidupnya tuh lebih terbatas, lebih susah, lebih terbatas dari yang kami rasakan saat ini. Hanya beberapa hari yang kamu rasakan, ada orang susah menderita. Nah, luar biasa. Di luar sana kan kita lihat di berita-berita atau kita menyaksikan langsung sendiri itu sangat banyak sekali orang yang sangat susah untuk mendapatkan air bersih. Lalu ketika saya merefleksikan selama ini saya itu kalau di asrama itu kayak kalau air kerangnya sudah penuh ya, air di bak sudah penuh itu saya lepas saja, jadi berserakan gitu, membiarkan pemborosan. Ya, good. Jadi sikap apa yang dipelajari? Ya, jadi ketika datang ke sini saya menyadari kayak
oh ternyata betapa pentingnya kita untuk jangan boros air. Kita tuh harus hemat, menghargai setiap pemberian yang Tuhan berikan. Jangan sampai yang sudah Tuhan berikan itu tuh kita sia-siakan, karena banyak orang di luar sana yang ingin mendapatkan air seperti kita, tapi mereka sangat kesusahan, sangat terbatas, jadi mereka tuh tidak bisa mendapatkannya. Seperti itu saja. Luar biasa, temuan refleksi mendalam. Dia punya situasinya beda. Sebaliknya dengan di sini. Nah, di sini beda. Contoh kecilnya kita ambil dari air. Nah, di asrama ini sih bersihkan airnya. Ketika dia masuk di sini, nah mulai kesusahan. Dari situ dia mulai refleksi bahwa kayak saya di sana sangat boros airnya, tapi di sini airnya sangat begini. Nah, bagaimana kau menyimpulkan hal atau peristiwa seperti itu? Versimu bagaimana? Kalau Pengalamanmu tinggal di rumah bukan di asrama. Oke, kalau pengalaman saya yang tinggalnya di rumah dengan yang untuk yang sekarang di sini, kalau pengalaman, kalau air di sana memang tidak susah-susah banget. Ya, tidak susah banget lah istilahnya. Ya, kayak tidak susah amat begitu. Jadi jadi masuk di sini langsung kayak ada kultur shocknya begitu Mas Susir. Kayak iya, air langsung kayak kok air seperti ini begitu, sempat dipertanyakan dengan teman-teman kenapa airnya begini begitu. Ya pasti ada emosionalnya juga pasti naik begitu, biasa begitu teman. Jadi saya kayak oke, kayak istilahnya tenang. Setelah tenang habis, bagaimana kau mencari solusi upaya agar kau juga bisa menemukan air kayak yang sesuai dengan kau inginkan. Nah, dengan cara itu manajemen waktu di sini. Saya melihat teman-teman mungkin mereka sudah mandi atau mereka belum mandi, ya lihat waktu yang kosong, saya luangkan waktu itu untuk mandi begitu maksudnya. Oke, menarik Pino tadi. Kalau air tidak ada, saya berusaha untuk mendapatkan air. Pertanyaan selanjutnya dalam hidup kita di zaman sekarang. Ada banyak hal yang kita ingin dapat, tapi memang situasi atau keadaan buat kita tidak akan dapat. Sikap apa yang kita pelajari dari proses pencarian dalam hidup ini? Prinsip dari pendalaman dari Pino tadi. Ketika saya ingin sesuatu lalu saya tidak dapat, tadi kan emosi. Tuhan Allah mau kita belajar apa berhadapan dengan situasi. Jadi perdalaman seperti itu, Tuhan Allah mau apa? Mau kita belajar atau sikap apa yang sebetulnya mau kita ubah ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang beda jauh nih dengan teori saya. Ini sikap apa? Oke. Kalau sikap ini pasti tentunya kesabaran dulu Mas Suster ya. Kesabaran, Ya, kesabaran itu memang kata kunci utama itu sabar. Nah, setelah sabar itu kita juga harus menerima situasi atau suatu peristiwa begitu itu dengan lapang dada tanpa meluapkan emosional. Karena kalau kita meluapkan emosional, kita tidak akan menemukan titik pusatnya itu tidak akan damai. Ya. Oke. Sabar, lalu ikhlas menerima. Sikap apa lagi? Tadi berhadapan dengan orang yang susah, orang miskin di luar sana, sikap apa? Kalau kita hidup berbarengan dengan orang yang susah, sikap apa? Sikap peduli. Bagus. Ya, peduli, lalu solidar. Nah, ya kita mungkin datang dari keluarga yang mampu atau yang punya rumah retret ini mendidik banyak hal. Ya saya pikir kedepannya itu tidak harus menjamin semuanya ada. Karena kalau tidak ya tidak ada pelajaran. Karena kita datang retret bukan supaya terjamin, tapi kita datang seperti yang sudah dikatakan dari pengalaman tadi, untuk mengenal siapa saya sesungguhnya. Mungkin yang selama ini saya selalu mendapatkan apa yang saya mau, tapi dengan keadaan seperti ini saya jadinya belajar sabar, jadi paham, oh ternyata saya perlu menerima. Apalagi hari ini bukan kebetulan kalian menutup retret pada saat hari Rabu Abu, ya kita buka puasa, berarti ada mati raga di sana, ada puasa dan seterusnya. Ya jadi terima kasih untuk refleksi-refleksi bagus yang kamu temukan. Sekarang kita kembali ke Bapak Romo yang empunya, ya, yang menjadi pengelola tapi juga pemberi. Bapak Romo, saya sebagai ibu untuk kakak-kakak kelas 12 ingin minta kesan dari Bapak Romo tentang dua gelombang ini atau mereka satu angkatan ini. Adakah yang unik yang Bapak Romo sudah mendampingi sekian banyak kelompok
apakah ada yang unik tentang anak dampingan Bapak Romo dari Bakti Arsa? Silakan. Terima kasih, Sister. Memang ini full of unik ini. Pertama, mereka itu terlihat memang anak-anak cerdas, dan itu terlihat dari kemampuan mereka untuk respons dan memberi tanggapan. Responsif. Sangat responsif terhadap percakapan, apa yang mau kita sampaikan, itu luar biasa. Tapi juga unik lain itu adalah bahwa mereka sangat aktif bicara, ya. Jadi mudah bicara, kadang-kala kita butuh sedikit sabar untuk bisa membuat mereka tenang. Stop. Tapi saya sangat optimis bahwa itu bukan hal yang menjadi problem. Saya hanya dapat indikasi atau sebagai indikator bahwa mereka itu bisa memberi perhatian atau apa, itu ketika waktu meditasi. Dan kita itu kan setiap pertemuan itu mulai dengan saat hening. Saya perhatikan ketika mereka omong banyak dan nampak ribut gaduh, saya baru bilang, adik-adik, letakkan kaki Anda sepenuh-penuhnya ke lantai. Itu saya nangkap 1/4 sudah diam. Ketika saya bilang, letakkan tangan Anda pada paha Anda, terbuka atau tertutup, sudah setengah. Masih ada yang ngomong, saya lanjut. Mari kita sadari kehadiran Tuhan bersama kita pada saat ini. Tuhan yang mengasihi kita. Sudah semakin kurang orang yang bicara. Nah, kalau seandainya mari kita masuk dalam keheningan, kita diam sesaat, kita sesaat, sudah praktis, sudah mulai redup. Kalau masih ada seandainya 1-2 peristiwa, masih ada yang bising, lalu saya mulai mari tutup mata kita dan kita ucapkan kata doa ini. Saya minta kamu ucapkan ini. Sudah selesai. Jadi rupanya memang mereka menanggap cukup baik, dan saya melihat ini indikasi baik bahwa akhirnya mereka tidak butuh terlalu banyak perintah untuk bisa membuat tenang. Cukup mulai letakkan kaki, letakkan tangan, tutup mata, itu sudah mulai praktis mereka bisa masuk dalam tenang. Sementara itu kita hening sesaat, lalu kemudian percakapan, sharing bisa dimulai terjadi. Dan saya selalu melihat, kalau sudah bilang letakkan kaki Anda sepenuh-penuhnya, itu berarti mereka mau bilang kami harus siap. Sekarang siap untuk mendengarkan, siap untuk masuk dalam sharing. Itu Suster, hal unik yang saya nangkap dari mereka. Pokoknya baru kaki saja itu sudah setengah. Berarti mereka bisa diam. Hanya mereka bisa diam. Mereka bisa hening, bisa kalau diolah. Lalu kalau meditasi pagi itu menarik. Mereka meditasi tidak kesulitan, kelihatan mudah senang. Begitu kita mulai meditasi, saya launching tanda meditasi, kelihatannya sudah. Jadi dari indikasi ini saja saya merasa hening, dan di dalam keheningan mereka bisa menyadari diri, mereka bisa menemukan dirinya, intensinya, kebaikan, juga bahkan kelemahan, kali-kali itu menjadi sangat. Itu baik Bapak Romo, terima kasih, luar biasa kesan. Satu hal lagi Bapak Romo, saya sebagai kepala sekolah, saya baru kali ini yang saya tidak kirim guru untuk mendampingi peserta didik. Bagaimana Bapak Romo melihat hal ini? Karena biasanya harus ada guru yang mendampingi. Apakah memang baru Bakti Arsa ataukah sekolah lain juga ada yang seperti ini, yang benar-benar anak sendiri dan Bapak Romo tidak ada guru? Bagaimana Bapak Romo dengan ini? Lalu mungkin juga pesanan, ajakan untuk anak-anak sekalian, juga untuk masyarakat semua di dunia pendidikan, juga di keluarga-keluarga. Seperti apa kita membuat anak itu menjadi matang, mandiri, dewasa?
memang ini pertama kali. Luar biasa. Luar biasa untuk biasa. Dan Suster Marcelina, kepala sekolah kita, termasuk nekat juga. Atas inspirasi dialah saya kemudian mengatakan pembimbing guru itu tidak penting-penting amat. Kenapa saya kemudian mengatakan itu dan kemudian kita memasuki pengalaman ini, proses ini dan relatif berhasil menurut saya itu karena begini. Pembimbing kita nomor satu itu sebenarnya hati nurani kita. Dan hening itu adalah media atau situasi atau kondisi yang paling mumpuni untuk membuat hati nurani itu nongol dan kemudian bicara, suaranya terdengar, bisikan suara hati terdengar. Itu hening itu adalah medianya, itu adalah situasi yang mumpuni untuk itu. Ketika mereka bisa hening, itu sebetulnya mereka akan tahu apa yang menjadi kelemahannya, kekuatannya. Mereka mengenal diri. Mereka kemudian sadar ada hal positif yang harus dikembangkan, tapi ada hal negatif yang harus dikembangkan. Kalau mereka sadar oleh keheningan itu, mereka sadar, maka perubahan bisa terjadi. Karena yang namanya transformasi, yang namanya perubahan, itu hanya terjadi pada level sadar. Kalau orang sadar, berarti perubahan bisa terjadi. Kalau dia tidak sadar, perubahan tidak pernah terjadi. Nah, hening itu media yang bagus untuk mengangkat apa-apa yang kita tidak sadar tentang diri kita, tentang siapa kita, tentang kekurangan kita. Waktu hening itu semua itu nongol permukaan. Karena hening dia muncul. Ketika dia muncul, dan biasanya seringkali dia muncul dalam bentuk gangguan-gangguan, distraksi dalam meditasi. Nah, waktu distraksi itu juga adalah elemen-elemen bawah sadar dia tentang dirinya, tentang apa yang menjadi minatnya, tentang apa yang selalu menggodanya, semua muncul. Lalu dia sadar, oh rupanya something wrong, rupanya ada sesuatu yang baik. Lalu kemudian, dan itu karena hening, itu semua. Setelah itu, dia kemudian sadar, oh rupanya ada sesuatu yang harus saya perbaiki. Itu muncul dalam bentuk gangguan. Untuk meditasi dan praktik meditasi itu gangguan. Tapi gangguan itu bukan tanpa makna. Gangguan itu mengatakan sesuatu. Setelah dia tahu gangguan saya dominan di sana, dan dia oh rupanya saya ada soal dari ini. Kalau dia sadar, perubahan, pertobatan, perbaikan diri itu menjadi lebih gampang. Itu Suster. Luar biasa, terima kasih Bapak Romo Siriakus yang luar biasa. Ini sekaligus menjadi kesimpulan dari bincang-bincang sore hari ini bahwa yang menjadi pendamping adalah hati nurani. Ya, ini sangat sejalan dengan iman kami di Rumah Bakti Harsa bahwa yang menjadi kepala sekolah itu bukan Suster Marcelina, tetapi Allah segala agama. Karena di sana juga ada agama-agama lain, ada Muslim, Kristen, Protestan, dan seterusnya. Karena sekolah Katolik, maka Allah Tritunggal yang menjadi kepala. Berarti Allah Tritunggal itu ada dalam hati kita. Sehingga kalau kita mau bertemu dengan sang kepala, ya medianya hening. Tidak ada pilihan lain. Ya. Jadi luar biasa. Terima kasih untuk retreat yang bermakna. Selamat kurang lebih seminggu, 2 gelombang. Ya, terima kasih Bapak Romo Siriakus. Dan juga terima kasih kepada Romo Ano yang menjadi rekan juga di sini. Terima kasih kepada para pendamping, karena Bapak Romo ini juga menggandeng kaum awam, ya, kelompok kontemplasi meditasi yang turut mendampingi adik-adik. Kalian luar biasa. Terima kasih untuk kakak-kakak, karyawan-karyawati yang masak di dapur, yang urus sarana prasarana dan seterusnya. Terima kasih kepada Pil dan Tingsi. Terima kasih kepada kakak-kakak kelas 12 yang sudah menyelesaikan retret. Retret tidak akan berhasil kalau kamu tidak membuka diri. Ya, karena kamu membuka diri terhadap roh, membuka diri terhadap metode, ya, menu yang ditawarkan di rumah retret ini, maka retret ini berhasil. Saya sebagai ibu di Rumah Bakti Harsa mengajak
semua orang yang rindu untuk bertemu dengan Allah atau bertemu dengan nurani yang menjadi pembimbing pemimpin kita untuk datang ke rumah ini, untuk datang menimba, mengambil nutrisi jiwa, nutrisi rohani yang luar biasa di rumah ini. Terima kasih sekali lagi Bapak Romo, terima kasih kepada Pino dan Pinsi, Ya, sama-sama. luar biasa. Terima kasih, Terima Sister. kasih. Terima kasih. Sampai jumpa untuk angkatan. Terima kasih. Terima kasih semuanya, Terima kasih luar biasa. semuanya. Sukses selalu. Tuhan memberkati. Ya.